Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di pembahasan AWS kali ini saya akan bahas satu per satu. Insya Allah ada beberapa part nanti ya. Nah, untuk tahap awal ini saya akan bahas untuk AWS IAM dulu. Apa sih AWS IAM itu? Ini adalah sebuah service untuk bagaimana kita bisa terhubung ke akun AWS dengan aman, baik melalui AWS Console, melalui baris perintah atau CLI, dan juga melalui API. Sebetulnya bukan hanya ke kita sendiri gitu untuk bisa aman, tapi lebih diterapkan jauh untuk penggunaan akun AWS kita ketika memang akun AWS kita ini bukan hanya kita yang membutuhkan. Misal kita ada di sebuah perusahaan dan misal kita itu diamanahkan untuk menggunakan atau memanage akun AWS kantor tersebut, dan kemudian ada beberapa divisi yang mereka juga butuh nih untuk akses akun AWS kita ya, untuk menggunakan misalnya service S3, EZ2 ataupun yang lainnya. Nah, itu kita bisa memanage-nya menggunakan AWS IAM. Jadi ada beberapa misalkan divisi developer misal, itu dia hanya boleh mengakses EZ2 aja nih misalkan. Nah, itu kita bisa atur. Dia hanya bisa mengakses EZ2 aja. Jadi kita nggak harus memberikan akses root user kita. Jadi kalau misalkan bikin AWS, akun AWS itu ya, itu kita pertama kali itu pasti diberikan yang namanya akun root. Dimana akun root ini itu sederhananya dia itu yang bisa memanage apapun gitu ya di akun AWS kita. Dari mulai billingnya, terus penentuan kebijakan dan lain-lain itu menggunakan akun root. Jadi semuanya bisa diakses gitu kalau kita menggunakan akun root. Nah, kalau kita berikan akun root kita ke beberapa divisi atau orang lain, nah itu kan malah nanti kacau ya. Nanti ada yang harusnya nggak bisa akses ini, dia malah akses. Terus misalkan nih ada divisi developer, dia harusnya hanya bisa akses di situ doang nih. Lalu kemudian ada divisi misalkan di sosial media spesialis ataupun misal di dalam marketing. Nah, harusnya dia cuma bisa akses S3 doang nih misalkan. Nah, kalau misalkan dia akses di situ, kebetulan misalkan dari tim developer itu lagi nge-develop ya di EZ2-nya. Nah, tim dari digital marketing ini nggak tahu nih, cuman iseng aja misalkan iseng akses di situ, padahal lagi di-develop nih, lagi nge-develop website di EZ2-nya misalkan ya, lagi nge-deploy. Nah, tiba-tiba si tim dari digital marketing ini akses ke situ dan nggak sengaja menghapus misalkan. Nah, itu kan jadi malah merepotkan tim developer yang tadinya lagi nge-develop tiba-tiba kok hilang. Nah, itu kan kita nggak mau ya hal-hal yang seperti itu terjadi. Makanya ini ada yang namanya AWS IAM, dimana di sini bisa mengatur hal-hal tersebut gitu. Bahkan bisa lebih kompleks lagi untuk mengatur itu gitu ya. Jadi intinya ini untuk mengelola akun AWS kita gitu, biar aman. Itu bisa melalui, dan itu bisa diakses, atau akun AWS itu bisa diakses melalui AWS Console. AWS Console ini teman-teman nanti bisa akses melalui web browser ya, ngunjungin AWS Console Management, nanti itu bisa. Lalu kemudian melalui baris perintah atau CLI dan juga melalui API. Intinya untuk mengamankan ke sana ya gitu. Oke. Next, nah ini adalah entitas yang ada di AWS IAM. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk mengakses akun AWS itu kita bisa menggunakan konsol ya. Ini bisa kita akses melalui web browser, atau kita bisa menggunakan CLI atau baris perintah gitu ya. Nah, ini kalau misalkan di Linux mungkin sebutannya teman-teman familiar itu terminal ya. Jadi teman-teman bisa akses melalui terminal. Yang pastinya kalau melalui CLI nggak ada user interface-nya yang ada misalkan klik menu A, B, C, enggak, tapi melalui baris perintah nanti ya. Atau kalau di Windows teman-teman mungkin familiar dengan command prompt atau CMD. Dan kita juga bisa mengakses melalui API gitu. Nah, kemudian di dalam AWS IAM ini ya, itu ada yang namanya user. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika kita misalkan membuat akun AWS itu kita ada yang namanya account root ya. Nah, itu satu-satunya yang kita dapat untuk akses ke account AWS untuk pertama kalinya ya. Nah, kemudian ketika kita udah memiliki akun AWS dan kita udah punya root user, pastinya kita nggak mungkin kan, yang seperti yang di awal saya bilang, nggak mungkin kita kasih akun root ini ke orang lain, ataupun misal kita di kantor ke divisi lain, yang ada nanti acak-acakan akun AWS kita gitu ya. Makanya di sini ada namanya
user. Jadi kita bikin account untuk user ya. Nah, itu kita bisa buat di AWS IAM. Jadi untuk beberapa user, bahkan itu lebih dari 5.000 user itu bisa dibuat gitu. Lalu kemudian ada role di sini ya. Jadi kita membuat sebuah aturan atau kebijakan di situ ya, di dalam AWS atau di dalam akun AWS ya, untuk user yang kita buat gitu. Jadi nanti ini berhubungan ke sini ya. Nah, lalu kemudian ada yang namanya federated user. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa login melalui pihak ketiga ya, pihak ketiga, atau nggak harus dengan account user yang dibuat di IAM, tapi kita bisa login atau akses akun AWS itu melalui platform misalnya sosial media ataupun account Google atau juga melalui account AWS gitu. Nah, ini bisa diatur ya, tapi ini nggak langsung dibuat di IAM user teman-teman, nggak langsung dibuat di sini. IAM user ini nanti dia itu berperan untuk mengatur kebijakan ataupun bisa dibilang kayak misal gini, yang tadi saya jelasin di awal, kayak misal nih orang atau ini user ini ya, itu hanya bisa akses di situ, hanya bisa akses S3 misalkan. Nah, itu diaturnya di sini. Tapi untuk bisa menggunakan akun sosial media, akun Google atau AWS ini, itu ada pembuatannya tuh bukan di sini, ada service lainnya. Namanya tuh SSO nanti di situ di AWS. Nah, terus kemudian si IAM user ini juga bisa digunakan di aplikasi yang kita punya. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak misal teman-teman punya sebuah website ya. Nah, lalu kemudian website itu kita deploy di EZ2. Nah, di EZ2 itu sebetulnya kita butuh penyimpanan image misalkan. Kan di web itu ada image ya. Misalkan teman-teman punya website untuk upload atau jual beli foto misalkan ya. Nah, itu kita kan butuh penyimpanan untuk gambar atau videonya gitu ya. Nah, itu kita misalkan butuh S3 nih untuk penyimpanannya. Nah, itu untuk si aplikasi ini bisa otomatis connect ke S3, itu kita juga bisa atur di IAM ini gitu, di AWS IAM. Oke. Lalu kemudian ada di AWS IAM ini juga semacam grup ya. Grup ini itu gunanya adalah untuk ketika misal kita di sebuah perusahaan itu kan nggak hanya ada satu divisi ya, ada beberapa divisi, dan tiap divisi itu bisa jadi sama hak aksesnya. Misal developer itu dia ada 3 anggota misalkan, atau 3 orang. Nah, aksesnya sama nih, dia nih hanya bisa mengakses S3 misalkan EZ2 gitu. Nah, kita nggak perlu membuat aturan secara berulang ya untuk tiap-tiap user yang kita buat. Jadi kita cukup bikin satu aturan atau kebijakan sekali kita attach atau kita terapkan di satu grup ini ya. Lalu kemudian kita letakkan user ini di dalam grup ini. Maka dia akan memiliki hak dan kebijakan yang sama gitu ya. Hak yang sama gitu dengan user-user yang ada di grup ini. Jadi semua orang developer itu dimasukin ke grup developer. Gitu. Nanti dia semuanya yang ada di grup ini dia sama-sama bisa akses S3, bisa akses EZ2 ya. Gitu. Nah, ini yang grup ya. Lebih ke sana. Oke, tuh kita next. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada yang namanya policy ya, ada yang namanya policy. Nah, di policy ini ada 2 tipe nih teman-teman. Ada identity based policy. Nah, di mana untuk identity based policy ini atau policy berbasis ke identitas ini, itu dia merujuk ke identitas ya, merujuk ke identitas. Nah, kemudian di sini ada resource. Resource ini dia merujuk policy-nya itu ke resource yang ada di AWS. Itu kayak misal di S3. Itu dia hanya bisa melihat aja kah atau dia juga bisa mengedit dan menghapus. Nah, itu ada yang namanya resource based policy. Kalau ini berbasis identitas ya. Jadi apakah si user A itu boleh mengedit atau enggak gitu misalkan. Apakah user A ini boleh akses
easy to atau enggak gitu. Nah, ini berbasis identitas. Dia merujuk ke si siapanya gitu ya. Ke siapanya. Kalau misalkan research ini ke apa ya gitu. Nanti ini bakal saya bahas lebih dalam ya di section selanjutnya. Ini hanya introduction dulu. Nah, ini contohnya untuk research ya. Misalkan dia hanya bisa menjalankan, tidak bisa menghapus isi itu misalkan, lalu dia hanya bisa melihat isi bucket S3 aja, atau dia bisa meng-create user di AWS-IAM gitu. Jadi berdasarkan resource ya. Oke, itu aja teman-teman untuk introduction AWS-IAM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.